Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan dengan mengulik pemikiran Islam, api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kami di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang Gus, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah, puasa lancar, buka puasa lancar, tarawih lancar. Tinggal sekarang kita tadarus Ramadan lagi setiap malam. Insya Allah kita sekali lagi, saya sendiri selama bulan Ramadan ini akan membaca kembali api Islam Bung Karno dan mendiskusikan bersama kita, terutama untuk generasi muda, supaya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita semua harus punya kesadaran untuk mengetahui sejarah bangsa kita, untuk mengetahui pemikiran para pendiri bangsa kita, pemikiran Bapak Proklamator Bung Karno. Salah satunya api Islam ini. Di buku di bawah bendera revolusi itu banyak sekali pandangan keislaman Bung Karno yang perlu kita bagikan kembali kepada generasi muda. Nah, Bung Karno, pemikiran keislaman Bung Karno itu ternyata sangat luas, Gus. Nah, maka dari itu Bung Karno juga dikenal sebagai seorang tokoh bangsa, juga proklamator tentunya, yang sangat memuliakan hari-hari besar dalam Islam. Nah, seperti memperingati Isra Mi'raj, kemudian juga yang menjalankan halal juga, Gus. Nah, bagaimana, apa makna terpenting bagi seorang Bung Karno terhadap hari-hari besar Islam ini, Gus? Ya, kalau kita lihat, kita ini bangsa yang berpancasila, bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur agama kita. Maka Bung Karno kemudian merayakan setiap peristiwa-peristiwa keagamaan, baik peristiwa dalam Islam maupun dari agama-agama yang lain. Nah, salah satunya adalah Isra Mi'raj. Nah, peringatan Isra Mi'raj ini selalu diperingati baik di istana maupun di luar istana, dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, itu adalah jasa Bung Karno, bahwa agama itu, kata Bung Karno, itu bukan hanya urusan privat saja, urusan diri kita dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana agama itu membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Nah, disitulah ketika dirayakan seperti Isra Mi'raj ini, kita bisa mengambil pelajaran hikmah sebanyak-banyaknya untuk bangsa Indonesia. Karena sudah pasti setiap agama itu mengajarkan kearifan, mengajarkan kebijaksanaan, mengajarkan nilai-nilai yang bisa menjadikan hidup kita dan perjalanan bangsa kita menjadi lebih baik. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan negara-negara di Timur Tengah ini, misalnya di Tunisia, perayaan-perayaan besar keagamaan itu tidak dirayakan. Isra Mi'raj misalnya di Tunisia ya biasa saja. Kalau kita dirayakan di istana, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, ada ceramah-ceramah untuk menang kembali bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka kita sebagai bangsa yang berpancasila, bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, alhamdulillah dari Bung Karno ini. Tetapi sekali lagi Bung Karno mengajarkan kepada kita dalam konteks beragama agar kita mengambil apinya, bukan abunya. Nah, ini yang kita akan diskusikan pada kesempatan sekarang ini, supaya kita banyak mengambil api, spirit dalam Islam yang dapat kita jadikan kekuatan dalam membangun peradaban bangsa dan peradaban dunia. Sangat bermakna berarti, Gus, hari-hari besar itu bagi Bung Karno. Nah, Bung Karno pernah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu sebagai tangga batin, sebagai tangga jiwa. Barangkali bisa dijelaskan, dijabarkan.
Ya, kalau kita pelajari peristiwa Isra Mi'raj itu kan peristiwa besar, karena dalam Isra Mi'raj itu kemudian ada perintah sholat. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa spiritual yang sangat besar ketika Rasulullah ditinggalkan oleh keluarga besarnya, meninggal. Kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istri tercintanya meninggal. Dan pada waktu itu Rasulullah sebagai pemimpin politik di Madinah. Bagaimana Islam sebagai agama itu menjadi kekuatan spiritual dan material bagi umatnya dan umat agama-agama yang lain. Maka datanglah peristiwa Isra Mi'raj itu, peristiwa perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra itu perjalanan horizontal. Ya, bahasa kita hablum minan nas. Kemudian Mi'raj itu peristiwa vertikal. Ketika Rasulullah bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kemudian Bung Karno mengatakan hendaklah kita berjiwa Mi'raj. Ini tadi seperti yang Saudara Hasif sampaikan, itu Mi'raj itu tangga batin, tangga jiwa. Nah, ini yang selalu Ibu Megawati Soekarno Putri mengingatkan kita semua agar kita jangan lupa bahwa membangun bangsa itu membangun jiwanya, membangun raganya. Jadi sebelum membangun raga, infrastruktur, ya, pendidikan, tetapi perlu membangun jiwanya. Nah, Bung Karno dalam Isra Mi'raj itu membangun jiwa itu adalah Mi'raj. Bahwa kita itu harus selalu ingat yang di atas, ingat Allah yang menciptakan kita, yang berkuasa. Tidak ada yang maha kuasa di atas Tuhan yang maha kuasa. Berjiwa Mi'raj, maka disebut dengan tangga batin, tangga jiwa. Rasulullah ketika menjadi pemimpin besar di Madinah, Rasulullah itu melakukan Mi'raj, melakukan perjumpaan spiritual dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun banyak mengatakan ini juga perjumpaan raga gitu ya, bahwa Nabi secara fisik berjumpa, tapi ini sebenarnya lebih tepatnya perjumpaan spiritual dengan Tuhan untuk bagaimana caranya membangun jiwa dan batin umatnya. Maka lainlah perintah sholat itu. As-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, sholat itu yang kita lakukan 5 kali dalam sehari ini, sholat fardu itu membangun jiwa, membangun batin. Maka berjiwalah Mi'raj. Ketika kita sholat kan, memang sholat ada gerakannya, tetapi inti dari sholat itu adalah Mi'raj. Kita beribadah kepada Tuhan, bermunajat kepada Tuhan. Nah, ini yang oleh Bung Karno, bahwa kita ini harus punya tangga jiwa dan tangga batin. Kita harus membangun jiwa kita, membangun batin kita. Kenapa? Kalau jiwa kita kuat, tangguh dan kokoh, insya Allah lahir kita, raga kita insya Allah kokoh. Maka kekuatan batin, kekuatan jiwa itu penting sekali. Dan ini yang sudah diajarkan. Bagaimana kita melawan penjajah, para pahlawan-pahlawan kita. Kita Indonesia dulu kita belum punya apa-apa. Kita hanya punya bambu runcing, ya kan? Kita hanya punya bambu runcing. Kita tidak punya persenjataan. Tetapi membuktikan dengan kekuatan batin, kekuatan jiwa, kita bisa mengalahkan penjajah. Maka Mi'raj, kata Bung Karno, sungguhnya itu Mi'raj itu adalah Mi'raj batin, Mi'raj jiwa. Maka setiap hari kita, terutama umat yang beragama dalam konteks api Islam itu, adalah sungguhnya membangun jiwa, membangun batin. Saya kira puasa juga, waktu Presiden Kais Saied kemarin menyampaikan pada awal ditetapkannya Ramadan di Masjid Zaitunah. Saya juga kebetulan ada di sana, sedang sholat tarawih.
Presiden KSN mengatakan esensi dari puasa itu adalah seperti yang saya katakan adalah tazkiyatun nufus wa riyadatuha. Puasa itu juga adalah olah batin, olah jiwa. Maka ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji terutama itu kan semuanya olah batin, olah jiwa. Maka Bung Karno dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mengajak kita semua untuk melakukan olah jiwa, olah batin. Dan kemudian ini yang menarik dari Bung Karno. Bung Karno itu juga karena wawasannya luas, juga membaca wacana dari agama-agama yang lain. Bung Karno mengatakan bahwa juga umat di Skandinavia itu juga punya keyakinan tentang pentingnya membangun jiwa ini. Ya. Kemudian juga dari umat Hindu, umat Buddha, keyakinan mereka kepada dewa-dewa, biasa kata Bung Karno, itu kan sungguhnya adalah bagaimana membangun jiwanya, terutama dalam tradisi keyakinan di Jawa misalnya, tentang bagaimana membangun jiwa itu juga sangat penting, sangat monumental. Maka sebenarnya kita umat Islam ini yang dari peristiwa-peristiwa keagamanya itu banyak membangun jiwa itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa dan negara kita, bahkan membangun dunia. Oke, artinya ritual-ritual keagamaan itu Gus pada hakikatnya membangun sebuah jiwa ya, membangun jiwa yang besar menuju jiwa yang besar. Terutama para nabi-nabi dan rasul-rasul, Bung Karno selalu mengatakan bahwa mereka adalah sosok-sosok teladan yang berjiwa besar, sosok-sosok teladan yang harus kita contoh. Betul Gus? Iya. Dan selain tadi Bung Karno dalam agama-agama lain misalnya, nabi-nabi kita, nabi-nabi kita itu kan perjuangannya itu ketika mensyiarkan agama atau syariat dalam tradisi Yahudi Nabi Musa, dalam tradisi kekristenan Nabi Isa gitu. Itu juga kekuatannya kepada membangun jiwa ini. Mereka mengajak kita bermi'raj, meyakini bagaimana misalnya Nabi Musa melawan kezaliman dari raja-raja di Mesir pada waktu itu, dan kalau tidak ada kekuatan jiwa itu, bagaimana Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya itu kan kekuatan batin, kekuatan jiwa. Kalau kita pikir secara lahiriah, secara fisik, nggak mungkin Nabi Musa bisa melawan kezaliman dari raja-raja Firaun pada waktu itu. Bagaimana kemudian Nabi Isa bisa melawan kezaliman dari pemuka-pemuka Yahudi pada waktu itu. Kalau ajaran-ajaran dari agama-agama ini tidak menunjukkan kebesaran jiwa, kebesaran batin, maka kata Bung Karno mengatakan bangsa yang memberi perhatian terhadap jiwa dan batin termasuk kita. Peradaban Indonesia, peradaban Nusantara itu peradaban yang sangat memberikan perhatian kepada jiwa dan batin. Kalau di dalam tradisi Islam misalnya tradisi tasawuf, tirakat, dan Bung Karno mengatakan, Bung Karno menceritakan bagaimana membangun batin dan jiwa dari ziarah kubur. Bung Karno suka berziarah ke makam ibu dan bapaknya. Banyak orang melihat, ini ngapain ziarah ini? Untuk apa? Nah, kata Bung Karno, ini bagian dari mi'raj. Ketika kita berziarah itu, kita tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sering diucapkan orang itu kan ayat Al-Quran, bahwa kalau kita mendapatkan musibah, maka hendaklah kalian mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Bahwa kita semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Itu kekuatan batin, kekuatan jiwa. Nah, maka oleh Bung Karno nggak apa-apa saya kalau dianggap salah karena saya berziarah, karena saya berdoa di makam ibu saya, kata Bung Karno, karena saya sedang bermi'raj, saya sedang merenungkan kekuasaan Tuhan.
Maka juga Bung Karno juga mengatakan bahwa kemerdekaan kita sebagai bangsa itu adalah kekuatan jiwa juga. Ada intervensi Tuhan dalam kemerdekaan. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kekuatan Mi'raj. Itu disebut dengan berjiwa Mi'raj. Maka kemudian Bung Karno selalu mengatakan Indonesia adalah rahmat Tuhan di muka bumi ini. Itu Mi'raj Bung Karno. Bung Karno mengatakan ketika saya berada di penjara Sukamiskin, saya selalu berdialog dengan Tuhan. Itulah jiwa Mi'rajnya Bung Karno. Alhamdulillah kita semua ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum Soekarnois, sebagai murid-murid ideologis Bung Karno, sampai sekarang dalam suasana Ramadan ini, alhamdulillah kita meyakini kekuatan Tuhan, kekuatan berjiwa Mi'raj ini dalam membangun bangsa. Maka bagi kita yang bertuhan, bagi kita yang beragama, bagi kita yang berjiwa Mi'raj, sebenarnya kita ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dalam artian bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam hidup. Ya. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yassir wala tu'assir. Permudahlah, jangan persulit. Itu kata Nabi. Inna ma'al usri yusra, itu dalam Al-Quran. Bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada Kenapa? Karena ada jiwa Mi'raj, ada Allah. Ada Allah yang akan menolong kita. Maka saya percaya dalam suasana Ramadan, dan saya kira Bung Karno mengajarkan kepada kita semua dalam suasana Ramadan di Indonesia, di mana ada doa-doa yang dilantunkan oleh orang begitu banyak umat Islam, ada hataman Al-Quran di masjid-masjid, ada kajian-kajian keagamaan, ada zikir-zikir yang dibacakan, ada iktikaf di masjid-masjid kita. Itu bagian dari bagaimana kita berjiwa Mi'raj ini. Bagaimana kita semua meyakini bahwa Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, Allah akan bersama kita. Allah akan bersama Indonesia. Dan Bung Karno itu punya keyakinan Allah akan, karena Indonesia adalah rahmat Tuhan, maka Tuhan akan selalu membersamai bangsa Indonesia. Berarti Indonesia dengan historinya, dengan keanekaragamannya itu merupakan bangsa yang berjiwa besar, Gus. Terakhir, barangkali kita masuk ke isu-isu yang faktual. Di generasi-generasi saya, teman-teman saya, kita banyak isu tentang mental issue atau mental health, kesehatan mental. Nah, itu bagaimana dengan apa namanya, dengan jiwa yang Mi'raj ini bisa menumbuhkan kejiwaan yang tangguh atau mental yang tangguh? Iya, mental health itu kan sederhananya jiwa-jiwa yang rapuh, jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang kehilangan semangat. Kenapa? Karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak sehat, informasi-informasi yang dapat mengganggu pikiran kita. Jadi lebih banyak masalahnya daripada solusinya. Itu yang sekarang pada generasi muda dengan adanya media sosial ini. Kalau dulu kan kita untuk mendengarkan informasi yang bisa menyebabkan jiwa kita rapuh itu kan ya jarang sekali, terutama generasi saya. Ketika saya lahir masih ingat di kampung halaman, ketika di pesantren otomatis kita tidak mendengar berita apa-apa kecuali belajar, menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ketika saya kuliah juga tidak seperti sekarang. Nah, sekarang kan kita menghadapi salah satu fenomena banjir informasi. Ya, di banjir informasi ini kemudian generasi muda tidak mampu menyaring informasi-informasi positif, informasi-informasi yang dapat menjadi inspirasi. Sehingga mungkin lebih banyak informasi yang bisa kita sebut informasi dalam konteks yang sampah, yang bisa membuat kita takut, membuat kita tidak bergairah. Nah, oleh karena itu jiwa Mi'raj ini, berjiwa Mi'raj kata Bung Karno ini penting sekali, agar kita itu selalu yakin bahwa
ada satu ayat dalam Al-Quran, dan itu menjadi rangkuman dari seluruh ayat dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran, dan kita akan membedah juga tentang Al-Quran dalam perspektif Bung Karno. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang sederhana tetapi membawa satu pesan yang sangat besar bagi kita semua, bahwa atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini sederhana sekali, tetapi esensi berjiwa Mi'raj dalam perspektif Bung Karno besar sekali. Kenapa kita percaya kepada Allah? Kenapa kita harus meyakini Allah akan menolong setiap jejak dan perjalanan kita? Itu tidak lain karena Allah punya dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Agar kita baca kitab-kitab tafsir, apa makna Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu artinya bahwa Allah akan menurunkan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali baik yang muslim maupun non-muslim. Allah tidak memandang bulu kepada siapapun. Siapapun kita, bangsa Indonesia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, baik yang percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan, Allah akan menurunkan rahman-Nya, kasih sayangnya, asalkan kamu bekerja keras. Nah, itu kata kuncinya. Maka pada generasi muda, kalian harus semangat, kalian harus bekerja keras, kalian harus belajar sungguh-sungguh, karena rahmat Allah itu luas, seluas samudra. Rahmat Allah luas sekali. Rahman Allah akan turun kepada kita. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa di sini, pada warga saya di sini, kalau kalian belajar, kalian sukses. Kalau kalian malas, kalian akan gagal. Itu bagian dari rahmannya Allah. Nah, yang kedua, Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu diberikan dalam konteks Ar-Rahim itu kepada umat Nabi Muhammad. Kalau yang pertama itu kasih sayang Allah itu, rahmatnya Allah diberikan kepada seluruh umat manusia, tapi Ar-Rahim itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Islam, sejatinya kalau melihat perspektif Bung Karno itu, kita harus berjiwa Mi'raj. Kenapa? Karena Allah akan selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya kalau kita ya umat Islam betul-betul membaca, memahami Al-Quran dengan baik dan benar, membaca kitab-kitab tafsir. Apa yang saya jelaskan ini hampir ada di semua kitab-kitab tafsir, baik itu dari At-Tabari, tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Mizan Tabari, maupun dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya dari Syekh Thohir bin Asyur. Jadi kalau kita belajar agama, kita akan punya keyakinan bahwa agama ini akan menuntun kita kepada kebaikan. Tetapi sejauh kita bekerja keras, sejauh kita menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sekali lagi, memahami api Islam Bung Karno ini, berjiwa Mi'raj itu seperti kata Bung Karno, akan menjadikan kita sebagai umat beragama itu tidak akan kehilangan harapan. Ya, kita tidak akan kehilangan harapan. Artinya kita akan terus bergerak ke depan, kita akan terus menuju kemajuan, kita akan meraih kesuksesan. Sebagaimana kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu kan, kalau sederhananya, keyakinan kita bahwa Tuhan akan memberikan rahmat kemerdekaan kita. Tapi apakah kita tidur? Apakah kita tidak berusaha? Kita berjuang melawan penjajah. Bung Karno membangun satu kekuatan nasional, cinta tanah air, ya kan? Membangun konstitusi supaya kita semakin kokoh sebagai bangsa, membangun rencana pembangunan semesta, rencana pembangunan yang dibangun oleh Bung Karno dulu. Ada usaha-usaha, tetapi selain usaha ada doa, ada jiwa Mi'raj. Kita juga bermunajat, meminta kepada Tuhan. Dan sekali lagi dalam suasana Ramadan ini mudah-mudahan doa-doa kita. Dan terkait dengan mental health itu penting sekali memang untuk diuraikan secara lebih leluasa. Saya punya keyakinan bahwa puasa
puasa, sholat, ibadah kita, syahadat, zakat dan haji itu, kalau orang bisa menyelami maqasidus syariah, maksud dari tujuan dari setiap syariat yang kita yakini itu juga dapat menjadi jalan untuk mengatasi masalah kesehatan mental kita. Nah, saya termasuk orang yang tidak punya isu mental health, kesehatan mental itu. Kenapa? Karena saya tahu betul setiap ibadah, ya puasa lah sekarang. Kalau kita betul-betul puasa, maka kan dalam hadisnya itu puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu adalah bagaimana kita terus melatih jiwa kita supaya kita tidak punya isu mental health, ya, jiwa-jiwa kita tidak rapuh. Dan karenanya kemudian kita harus betul, ini masalah serius, saya tahu mental health, masalah kaum milenial. Kalau milenial itu harus menyelami apinya Islam, harus menyelami spirit dari Islam, harus menyelami makna spiritual dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar seremoni keagamaan, tetapi makna dalam setiap peristiwa, makna dalam ibadah itu harus diislami. Tarawih misalnya yang kita laksanakan sekarang, tarawih itu kan bahasa Arab artinya adalah perlu kita beristirahat. Orang zaman sekarang kan ya, setiap hari berapa sih penelitian kita pegang HP ini setiap hari. Menurut penelitian itu kita ini pegang HP rata-rata itu bisa 6-10 jam. 12 malah saya Gus. 12 jam pegang HP generasi muda sekarang. Maka harus ada tarawih. Tarawih apa? Kita tarawih itu istirahat dari hal-hal dunia. Bagaimana ekspresinya? Sholat. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Di Tunisia ini masjid-masjid itu sebagian besar 20 rakaat. Tapi pas 8 keluar semua. Jadi itu. Tapi nggak apa-apa. Mau yang 20, mau yang 8. Tapi kan kita harus istirahat, harus tarawih, beribadah sejenak. Maka saya termasuk orang yang sekarang ini sangat menikmati sholat tarawih. Karena ketika saya tarawih, ya saya betul-betul khusyuk dan fokus untuk beribadah, untuk sholat. Saya tidak mikirkan hal-hal yang lain. Saya nggak mikir ketika saya tarawih, saya betul-betul. Alhamdulillah kebetulan kan saya bisa bahasa Arab, juga hafal Quran, dan ketika tarawih itu saya bisa menikmati setiap ayat, lantunan ayat. Dan biasanya saya dalam setiap bulan Ramadan saya membaca kitab-kitab tafsir, memahami kembali makna-makna spiritual di dalam ayat Al-Quran. Nah, tapi kan tidak semua generasi milenial terutama bisa bahasa Arab, memahami. Maka Bung Karno mengajarkan kita membaca Al-Quran dan maknanya. Itu sama juga dengan pesan Sunan Kalijaga, ya kan, dalam lagu Ilir itu kan, membaca Al-Quran dan maknanya. Nah, maka saya menganjurkan kepada generasi milenial sekarang untuk membaca Al-Quran dan maknanya, memahami makna setiap dari di dalam Al-Quran. Maka dulu Bung Karno punya proyek terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia supaya kita memahami Al-Quran dengan maknanya. Maka sekali lagi berjiwa Mi'raj ini akan mengantarkan kita semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia, punya gairah hidup, optimis, tidak putus asa, dan kita bisa menghandle masalah-masalah. Dan maka saya tidak tahu, agak susah minta supaya tidak pegang HP, agak susah. Ya, tapi sekarang ya ada punya keseimbangan, punya keseimbangan di dalam hidup kita, bahwa apa yang kita baca juga harapannya tidak hanya berita-berita, informasi hoax, kabar bohong, tapi juga informasi-informasi yang dapat menambah ilmu bagi kita semua. Siap, baik. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga Ramadan ini menjadi momen kita untuk menaiki tangga jiwa, tangga batin, supaya kita sampai kepada jiwa yang besar. Kita lebih hidup dengan amin. Kita bisa hidup dengan nyaman dan terima kasih banyak Gus. Sekali lagi terima kasih banyak pemirsa telah menonton episode Tadarus Ramadan kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.